Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Sabila dengan NIM G0024-189 di kelompok SKD A3. Kali ini saya akan menjelaskan laporan praktikum anatomi blok 1.3 saya di laporan kedua. Nah, jadi di laporan kedua ini ada seorang mahasiswa bernama Randy yang gemar makan bareng, terutama di restoran All You Can Eat. Nah, suatu kesempatan dia ini gak nyaman karena cepat merasa kenyang padahal baru aja mulai makan. Nah, terus dia khawatir dia pencernaannya normal apa enggak ya. Nah, sebagai teman yang baik, saya akan menjelaskan ke Randy tentang traktus digestivus superior, mulai dari mulut sampai lambung, serta bagaimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat Randy ini lagi makan. Nah, jadi, pada traktus digestivus inferior, ini akan dimulai dari mulut atau yang disebut dengan cavitas oris atau rongga mulut. Nah, di rongga mulut ini akan dibagi jadi dua bagian yang akan dipisahkan oleh arcus dentalis superior et inferior. Nah, serta oleh processus alveolaris maxilla et mandibular. Nah, dibagi jadi dua ini akan jadi apa aja? Akan jadi vestibulum oris yang di sini, di ruangan antara dentes dan labium, serta akan ada cavitas oris propria yang di sini. Nah, ini akan membuka keluar melalui rima oris dan akan membuka ke orang faring melalui isthmus faucium yang di sini nanti setinggi VC2. Kemudian batas-batas dari cavitas oris. Nah, jadi batas-batasnya pertama dari bagian atap. Nah, di atap ini akan ada yang namanya palatum. Sebetulnya namanya palatum, berarti dia bentuknya akan jadi pelit atau lempengan gitu ya. Palatum, ada dua palatum, ada palatum durum dan palatum mole. Nah, yang dimana nanti di sini palatum durum ini nanti 2/3 anteriornya. Lihat ini palatum durum, 23 anteriornya dia akan ada prosesus palatinus osis maxillaris, terus pertiga posterior yang akan ada lamina horizontalis osis palatini. Kemudian di palatum mole di akan ada musculus-musculus. Jadi palatum mole ini kan lebih lunak daripada palatum durum karena dia disusun oleh musculus-musculus. Ada 5 yang bisa disingkat dengan telepop. Ada musculus tensor veli palatini, musculus levator veli palatini, musculus palatopharyngeus, musculus uvula yang di sini nih, dan musculus palatoglossus. Nah, tadi isthmus faucium nih yang di sini. Ini membatasi cavitas oris dan orofaring. Nah, kemudian ke batas dasar. Nah, batas dasar ini akan ada diafragma, oris, dan lidah. Kemudian ke batas lateral, di lateral ini akan ada corpus adiposum bucce atau pipi. Terus ada processus alveolaris mandibula et maxilla. Kemudian di anteriornya akan ada rima oris. Kalau menutup dia akan ada labium superior et inferior. Nah, terus di posteriornya atau di belakang akan ada isthmus faucium yang tadi. Lanjut ke lingua. Nah, di lingua, jadi di lingua ini dia nanti akan dibagi jadi dua bagian. Ada yang pars posulcalis dan pars prelingualis yang di sini. Nah, pars presulcalis atau yang di depannya ini dia akan disusun oleh papila-papila. Ada banyak papila-papila. Papila apa aja? Papila itu yang kayak bintik-bintiknya itu. Dia ada papila foliata, ada papila fungiformis, papila filiformis, kemudian eh, ada papila falata juga yang di sini. Nah, di sini. Jadi ada 4 papila pada manusia. Ada papila falata, foliata, fungiformis, dan filiformis yang di sini. Kemudian di pars posulcalis dia ini akan ada plika-plika, ada plika glossoepiglotica, terus ada plika glosso glossoepiglotica mediana, terus ada yang lateralis, terus ada vallecula epiglotica, ada fossa piriformis juga. Nah, terus yang khas di lingua ini, dia ini akan ada sulcus terminalis, di mana dia adalah batas antara corpus dan radix.
Nah, di tengah sulcus terminalis ini akan ada namanya foramen cecum. Nah, foramen cecum ini merupakan obliterasi atau yang dulunya merupakan ductus styroglossus. Nah, kemudian di sini eh, ada inervasi sensorius dari lingua. Nah, jadi lingua ini 2/3 anteriornya akan diinervasi eh, umumnya atau inervasi umum itu berarti nanti dia berguna untuk sentuhan, eh, rasa panas, dingin. Nah, itu oleh nervus mandibularis 5 cabang 3. Nah, sedangkan kalau yang khusus, dia ini untuk perasa, dia oleh nervus facialis. Kemudian, seperti posteriornya, baik umum dan khususnya, dia oleh nervus glossopharyngeus. Oke, lanjut. Eh, kita masuk ke muskuli lingua. Jadi muskuli lingua ini dia ada dua juga, ada otot yang ekstrinsik dan otot yang intrinsik. Nah, otot ekstrinsik ini dia yang di luarnya berarti ekstrinsik. Dia ada apa aja sih? Kalau disingkat biasanya saya singkat dengan GHSP. GSP ada musculus genioglossus, kemudian musculus hyoglossus, musculus palatoglossus, dan musculus styloglossus. Nggak, nih. Ini styloglossus, palatoglossus, hyoglossus, dan genioglossus. Nah, pada otot ekstrinsik ini yang bagian genio, hio, dan stilo dia akan diinervasi oleh nervus hypoglossus, kecuali pada nervus musculus palatoglossus, di mana dia akan diinervasi oleh nervus vagus. Nah, masuk ke otot yang intrinsik, berarti di dalam dari lidah-lidahnya. Eh, nah, ada apa aja? Ada musculus longitudinalis yang superior dan inferior, kemudian ada musculus transversus, ada musculus verticalis lingua juga di sini. Nah, di mana otot intrinsik ini juga semuanya diinervasi oleh nervus hypoglossus. Nah, lanjut, kita sekarang masuk ke faring. Nah, jadi di faring ini kan sebenarnya akan ada tiga, di mana ada nasofaring yang dekat dengan hidung, orofaring yang dekat dengan kavitas oris, dan laryngofaring yang dia dekat dengan laring. Ini yang biru laryngofaring, yang ini orofaring, yang ini nasofaring. Nah, em, nah, orofaring ini sendiri membentang setinggi VC2 sampai 3 dan dia akan berhubungan dengan kavitas oris yang tadi melalui isthmus falcium. Jadi antara kavitas oris dan orofaring akan dihubungkan dengan isthmus falcium. Oh, ini arcus palatoglossus. Oke, lanjut. Kita masuk ke esofagus. Nah, jadi di esofagus ini dia akan ada tiga parts atau tiga bagian. Ada cervicalis, thoracalis, dan abdominalis. Dengan tinggi-tinggi sendiri. Cervicalis ini setinggi VC6 sampai VT1, terus thoracalis di VT1 sampai VT10, abdominalis di VT10 sampai VT11. Nah, terus ada letak esofagus ini di posterior trachea. Nah, angustia esofagus ada sebutan namanya angustia esofagus, di mana dia merupakan suatu penyempitan di esofagus. Ada ini angustia superior di setinggi VC6, dia pada musculus cricopharyngeus dan cartilago cricoidea yang di sini. Terus ada angustia yang media di setinggi VT4 atau 5, dia tempat arcus aorta dan bronchus primarius dexter menyilang. Yang ini. Kemudian yang paling bawah angustia inferior tinggi VT10. Dia saat melalui hiatus esophagus. Nah, kemudian ada lagi sebutan yang namanya plexus esophagealis. Dia ini eh jadi
parasimpatisnya si esofagus, dia ini akan diinervasi oleh nervus vagus. Sedangkan yang simpatisnya dia akan diinervasi oleh truncus sympathicus dan nervus spinatus majus. Lanjut, kita setelah masuk tadi udah orofaring, kemudian udah esofagus, kan kita sampai di gaster. Nah, di gaster ini akan ada empat pars. Ada fundus, ada pars cardiaca, ada corpus, ada pylorica. Fundus sendiri ini artinya adalah kubah. Berarti dia ada di bagian atas dan bentuknya seperti kubah, seperti setengah lingkaran. Di mana dia ini nanti akan selalu kosong, tidak berisi cairan, karena dia kan di bagian paling atas. Kemudian kita masuk ke pars cardiaca. Pars cardiaca tuh yang di sini. Dia ini nanti akan ada sphincter yang namanya gastroesophageal sphincter atau lower esophageal sphincter. eh yang dimana nanti fungsinya dia untuk mencegah reflux lambung lah. Nah, terus kita ke korpus, korpus atau di badan dari gaster. Ini nanti di dalamnya akan ada rugi atau plika kayak tonjolan-tonjolan gitu, lipatan-lipatan di sekujur dinding badan gaster. Kemudian di paling bawah ada pars pylorica, dia ada antrum dan canalis pyloricus dan juga ada musculus sphincter pylori. Nah, terus ada sebutan kurvatura, ada kurvatura gastrika mayor dan kurvatura gastrika minor. Maaf, ini yang minor, ini yang mayor. Kan kurvatura itu sendiri artinya adalah lekukan. Berarti ini lekukan yang mayor, lekukan besar, dan ini lekukan kecil, di mana nanti lekukan ini akan ditempeli oleh omentum. Omentum maius menempel di kurvatura mayor, sedangkan omentum minus akan menempel di kurvatura minor. Nah, sekarang kita masuk ke vaskularisasi. Nah, vaskularisasi ini arterinya oleh arteri gastrika sinistra et dextra, kemudian ini artinya gastrika sinistra et dextra, kemudian ada artika gastroomentalis dextra et sinistra juga, terus ada arteri gastrika eh, posterior. Sedangkan untuk venanya ada vena gastrica dextra et sinistra, ada vena gastrica brevis, ada vena gastroomentalis dextra et sinistra. Nah, kalau inervasinya karena dia ada di bagian foregut, dia akan parasimpatisnya oleh nervus vagus dan simpatisnya oleh nervus punctus majus. Nah, dia juga nanti kan di bagian pars pylorica dia ada musculus sphincter pyloricus. Dia nanti ketika ada di inervasi oleh nervus vagus, dia ini malah akan relaksasi. Nah, kemudian ini eh saya akan menjelaskan kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan pada saat makan. Nah, jadi gerakan pencernaan atau mekanisme pencernaan sendiri ini melibatkan sphincter, di mana tadi sudah disebutkan berkali-kali ada sphincter gastroesophageal atau lower esophageal sphincter. Dia di dekat pars cardiaca. Dia ini fungsinya untuk apa? Untuk mengontrol aliran makanan dari esophagus ke lambung. Jadi ketika kita makan, lower esophageal sphincter ini akan membuka untuk membiarkan makanan turun ke lambung dan kemudian menutup untuk mencegah isi lambung kembali ke esophagus atau terjadinya reflux asap. Nah, sedangkan yang bagian bawahnya ini juga ada sphincter yang namanya sphincter pylorica. Nah, dia terletak di antara lambung dan usus halus. Jadi dia ini akan membuka secara bertahap untuk mengalirkan kimus atau hasil makanan yang sudah dicerna ke usus halus dengan kecepatan yang terkontrol agar usus dapat menyerap nutrisi secara efektif. Nah, ini tadi cara kerjanya. Nih, mencegah reflux asam lambung. Nah, sedangkan selain sphincter ini ada gerakan peristaltik juga yang ikut terlibat. Nah, jadi gerakan peristaltik ini merupakan gerakan gelombang otot yang menggerakkan makanan sepanjang saluran pencernaan. Jadi seperti gerakan mendorong. Nah, ada di hampir seluruh bagian saluran pencernaan seperti esofagus, terus lambung, usus halus, hingga usus besar, semuanya ada gerakan peristaltiknya. Nah, selain itu dalam mekanisme pencernaan ini ya, terlibat juga eh, peran hormon seperti hormon gastrin, kemudian enzim-enzim untuk menetralkan pH dari si kimusnya, dari asam lambungnya sendiri. Nah, sekian laporan kedua dari saya.
laporan praktikum anatomi. Semoga dapat diterima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.